Halo semuanya, balik lagi nih sama cerita interior. Hari ini, Mr. JJ akan mengajak kalian untuk mereview rumah yang bergaya American modern yang berbalut Skandinavian. Sudah penasaran dengan videonya? Yuk, simak videonya sampai habis ya. Dengan aku Jedit, video kali ini kita ada sesi 2 atau part 2 dari video sebelumnya. Oke, kita langsung ke sebelah sini. Karena ini ukurannya 6x15, jadi lebar bangunannya juga lebih besar daripada sebelumnya, teman-teman. Bisa kita lihat dari pintunya, tapi sebelum ke pintu kita ke carport dulu. Meskipun lebar 6, tapi cuman bisa digunakan untuk satu carport aja, teman-teman. Nah, mungkin kita bisa nambahin sepeda motor dan sepeda gitu ya, beberapa. Karena ini lumayan besar gitu ya daripada yang sebelumnya. Terus kalau kita beranjak ke sebelah kanan, ini ada service area seperti di video sebelumnya, teman-teman. Jadi kalau Profes buat itu biasanya service areanya ada di depan, tapi tetap nggak kelihatan sama orang-orang yang lewat. Contohnya dalam rumah-rumah yang di depan ini ada beberapa yang dihuni. Nah, tetap rapi, tetap asri gitu ya, karena sudah ada tembok yang nutupin dan juga nanti akan ditambahin pintu. Ini bisa digunakan untuk jemur, untuk instalasi sanyo juga bisa. Sudah ada tandon air sekitar 1,5 meter kubik gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam, aku mau bahas fasadnya dulu. Nah, bedanya fasad dengan sebelumnya apa ya? Kalau fasadnya ini, teman-teman, itu warnanya lebih kalem lagi, lebih soft lagi. Kalau warnanya adalah krem, coklat keabu-abuan ya, dengan tekstur yang dicipratin top di ampiang tadi. Terus atasnya ada balkonnya dan ada bordernya gitu, teman-teman ya, seperti bingkainya gitu. Terus untuk kusen-kusennya sendiri juga warnanya hitam sama seperti yang sebelumnya, cuman nggak ada yang tadi warna coklat yang lebih terang itu. Jadi rumah ini lebih kalem, lebih dingin lah daripada yang sebelumnya. Meskipun yang sebelumnya juga sudah kelihatan dingin, tapi ini lebih kelihatan homey. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Welcome, yuk masuk. Kita kenalan dulu sama teman aku. Ada Sung Jongki, bukan? Aku nggak tahu namanya siapa gitu ya. Kalau teman-teman tahu namanya siapa artis Korea ini, bisa komen di bawah, kasih tahu aku. Oke, kita lagi ada di ruang tamu. Untuk tipe rumah kali ini yaitu violet. Nah, mungkin aku bahas dulu tentang pintunya ya, teman-teman ya. Nah, kalau klaster sebelumnya yang ukuran 5-6 itu mungkin pintunya ada di sebelah, jadi kayak timpang kanan atau kiri gitu ya. Tapi untuk rumah di tipe violet ini itu pintunya ada 2, teman-teman, jadi kelihatan lebih megah dari depan gitu ya. Biasanya pintunya satu cuma 2 meter, ini 2,5 meter tingginya, terus ada 2, jadi kelihatan lebih megah, teman-teman. Terus untuk ceilingnya dari ruangan di lantai 1 ini itu sekitar 3,5 meter, jadi tinggi, teman-teman. Sirkulasi udaranya oke. Dan ini nggak ada sekat, nggak ada apa, cuman sekat untuk taman aja. Ini lumayan luas menurut saya, menurut Jedit gitu ya. Ini juga ada sofa, sudah pakai sofa. Terus dari area sofa ke TV itu juga lumayan gede, teman-teman. Kalau sebelumnya kan terlalu maju ya, nah ini agak ke belakang, jadi mobilisasinya kita oke. Terus di sebelah sini langsung ada meja makan. Ini furniturnya, interiornya lebih beda daripada sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kental dengan Skandinavian, ini ada Skandinaviannya tapi lebih banyak boldnya, teman-teman. Maksudnya banyak warna hitamnya yang condong gitu, jadi lebih ke American gitu ya, American modern. Oke, di sebelah sini ini juga disediakan meja untuk kita bisa ngaca AC gitu ya. Terus kita bisa taruh souvenir-souvenir di sini, atau mau taruh tempat kunci atau apa bisa di sini. Kita bisa ngaca juga, ada kacanya, juga bisa kelihatan lebih gede rumahnya. Itu. Terus ini lampunya juga lampu gantung untuk makan. Ya, ini keren sih, lucu. Milenial banget gitu ya. Terus waktu makan, kita lihat ke depan sana. Nah, langsung disambut sama taman, teman-teman. Jadi meskipun makan di rumah, kita tetap bisa nikmatin ijo-ijoan. Jadi kayak di film-film gitu kan. Makan langsung, waduh, depan taman, depan kolam. Kalau kita mau buat ini jadi kolam pun juga bisa. Ini juga dibatasi sama jendela.
yang fix, yang nggak fix cuma satu bisa dibuka, sisanya fix gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya ide buat taman ini diapakan, nah silahkan dieksekusi sendiri teman-teman ya. Terus di belakang sana itu ada pintu lagi. Jadi pintu aksesnya ada 3 karena ini hub, hadapnya adalah hadap utara. Ini ya, hadap utara dan juga hadap ke barat teman-teman. Jadi pintunya itu ada di sebelah barat. Kalau pintu utamanya ada di utara. Jadi kalau rumah kita ngadep ke barat, mungkin kalau waktu siang sama malam itu lebih panas. Siang dan sore lebih panas. Kalau rumah kita hadap utara itu lebih dingin teman-teman. Utara dan selatan itu dingin. Tapi kalau rumah kita hadap ke barat dan timur itu nanti panasnya mungkin gantian. Kalau timur itu panasnya pagi, dapat vitamin D masih oke. Tapi kalau barat panasnya keterlaluan. Jadi ya undi lah teman-teman. Tapi kalau teman-teman hokinya rumah hadap barat ya it's oke. Nah ini kebetulan cahayanya dapat juga dari barat. Jadi siluet-siluet kayak gini menambah estetik rumah kita ya. Ini keren gitu ya. Bangunannya nggak perlu jelaskan lagi teman-teman ya. Jadi mereka pakai bahan-bahan terbaik dari kusen aluminiumnya, terus dari batanya, dari granitnya. Ini granit 60x60. Untuk yang kamar mandi dan dapur itu pakai keramik teman-teman. Kalau yang di ruangan-ruangan utama ini sudah granit krem gitu ya. Sudah standarnya developer. Terus kita ke area mana dulu nih? Oh, ke area sini boleh deh. Ini kamarnya sekitar 2,5x3 teman-teman. Gitu ya. Aku kurang suka sama ini wallpapernya. Terlalu pusing gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita tidak membahas wallpaper. Anggap aja wallpaper ini nggak ada gitu. Nah, ini ruangan yang pertama. Jadi untuk rumah ini 6x15, kamarnya ada 3 teman-teman. Di bawah 1 dan di atas 2. Ini kamar yang pertama di bawah dan juga disediakan jendela keluar. Jadi sirkulasi udaranya sudah aman. Ini ada filter juga. Kalau mau kabur bisa lihat sini gitu. Tapi jangan kabur lah ya. Corona bun. Oke, kita lanjut ke dapur teman-teman. Let's go. Nah, kita sudah sampai di area dapur. Sama seperti sebelumnya, dapurnya ada di depan. Dekatnya service area buat kita tempat jemur tadi. Jadi untuk ART kita atau kita yang lagi beres-beres rumah itu nggak perlu riwa-riwi ya, dari depan belakang nggak usah. Jadi sudah disediakan. Tapi kita nanti mungkin kalau nggak mau kelihatan ini dari ruang tamu bisa kita kasih filter tirai sedikit atau dikasih pintu sliding, it's okay menurutku. Cuman kalau aku yang tidak melihat estetika jadi harus dianu. Kecuali kalau dapur kita bersih terus. Jadi meskipun ada tamu masih bisa layak dipuji gitu ya sama tamunya ya. Di sini juga sudah disediakan cor untuk dapurnya. Ini tinggal tambah kabinet atas sama kabinet bawah. Jadi ini nggak perlu top table lagi, sudah dicor beton sama developernya. Pakai keramik ya teman-teman. Ini keramik. Terus dari ruang tamu, ruang tengah dan dapur ada levelnya teman-teman. Jadi sedikit diturunkan supaya ada perbedaannya kayak gitu. Terus sebelah sini kita tembus yang tadi. Jadi aksesnya ada 3, pintu utama, pintu samping sebelah sini, pintu servis dan juga pintu belakang buat kabur. Gitu ya, bercanda ya. Oke, sekarang sebelum kita ke atas, kita mau ke toilet dulu teman-teman. Nah, di sini sudah ada toilet sama kayak klaster sebelumnya ya. Di rumah contoh Ivory Deluxe, jadi di bawah tangga. Terus ini setiap dinding kamar mandinya juga sudah di keramik. Terus levelnya pun juga turun 3 kali nih ya. Turun 2 sih, 1, 2. Jadi ada 3 step. Gitu, ini keramik. Nah, di sini pun juga dibedakan level antara toilet duduknya dan juga tempat untuk mandi. Jadi airnya ngalirnya juga aman. Kayak gitu. Di depan sini ada wastafel. Jadi oke menurutku ada wastafelnya. Meskipun kita cuci tangan, di dalam ada orang, kita tetap bisa pakai ini. Nah, di belakangku ini seperti biasanya teman-teman, bisa kita pakai untuk gudang ya kan. Bisa kita pakai untuk lemari-lemari kecil, tempat-tempat barang yang sering kita pakai gitu kan. Karena kalau ditaruh di ruang servis itu akan numpuk teman-teman, jadi nggak bisa jemur. Masa jemurnya di sini kan nggak lucu. Jadi di sini dipakai untuk barang-barang,
Jadi di sana nggak terlalu banyak. Oke, kita lanjut ke lantai 2. Let's go. Oke, sekarang kita sudah ada di lantai 2. Ini adalah kamar kedua, teman-teman. Ini lebih besar ukurannya, sekitar 3 meter kali 4 meteran. Main besar. Aku yang suka dari developer ini, selain mereka pakai bahan-bahan yang bagus, nah mereka mengerjakannya itu benar-benar rapi. Kita lihat dari granit yang mereka pasang itu benar-benar presisi. Terus setiap sudutnya itu siku semua. Rusuk-rusuknya itu juga kelihatan lurus gitu ya. Mungkin disamarkan dengan warna dindingnya yang keabu-abuan, krem keabu-abuan ditambah kusen yang putih tulang. Jadi meskipun ada bengkok-bengkok sedikit itu nggak kelihatan, jadi tetap kelihatan rapi. Lantainya kita bisa lihat juga presisi rapi. Tapi untuk ceiling yang lantai 2 ini lebih pendek daripada yang di bawah. Kalau yang di bawah itu sekitar 3,5, teman-teman. Kalau di sini mungkin 3 gitu ya. Tapi nggak terlalu pendek, jadi masih ukuran standar gitu, aman. Oke, let's go. Nah, sebelum kita ke kamar utama, kita lewat sini dulu. Jadi yang unik dari tipe rumah ini, violet, kamar mandi yang di atas itu memang cuma ada 1, tapi bisa untuk sharing 2 kamar. Oke, masuk sebelah sini. Ini kayak rumah yang di Sutorejo, teman-teman. Jadi 1 kamar mandi ini bisa dipakai untuk 2 kamar, gitu ya. Ini ada wastafel, ada toilet duduk, dan juga ada shower. Showernya dibedakan sebelah sini. Cara tinggal kasih tirai, sudah selesai. Gitu. Jangan lupa buat ngunci dua-duanya. Kalau sana nggak dikunci, kita mandikan tidak lucu ya. Nanti timbul teriak-teriak dong. Oke, nah sekarang kita memasuki kamar utama, teman-teman. Nah, di depan teman-teman ini ada area kloset. Jadi lemari-lemari kita bisa taruh di sebelah sini. Ini lemarinya cukup besar juga. Nah, mereka ngefullin tinggi. Ini tips juga ya. Aku kapan hari juga sudah nge-warning teman-teman. Jadi kalau pengen rumahnya lebih kelihatan tinggi meskipun ceilingnya nggak tinggi, itu furniture yang bisa ditinggikan, ditinggikan. Contohnya dalam lemari ini. Kalau misalkan kita lemarinya pendek terus atasnya ada sisa, itu memunculkan bias mata kita itu melihat bahwa ruangan ini pendek kayak gitu. Nah, kalau full sampai atas bisa kelihatan wih, tinggi, bisa kelihatan gede. Nah, salah satunya adalah lemari ini. Ini bisa kita buka, cuman contoh aja ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, di sebelah sini ada toilet buat make up. Masuk frame from. Masuk frame. Nah, ini sini buat make up bisa, buat kerja bisa. Gitu ya. Warnanya pun yang mereka pilih interiornya juga tidak terlalu mencolok gitu ya, nggak ada yang mencolok sama sekali. Jadi seputar krem, hitam, terus warna-warna yang soft, warna-warna pastel lah. Di sini lebih kerasa pastelnya gitu ya. Nah, kenalan dulu lagi dengan istri aku gitu, nggak bercanda ya. Aku kira ini Lisa, tapi bukan Lisa karena nggak tahu itu siapa. Oke, nah di sini teman-teman, ini adalah kamar utamanya untuk tidur, ada bed. Untuk tidur ini ukurannya sekitar 160-an gitu ya. Ini size-nya queen. Terus yang bikin lucu lagi adalah, bikin gemes adalah ini bed head-nya gitu ya. Bukan multiplex biasa dan HPL, tapi ada puff-nya. Jadi kerasa empuk-empuk gitu loh, pengen tidur. Terus di depan kasurnya juga sudah ada backdrop yang siap kita taruh TV, PS ya kan, DVD kita bisa taruh sini. Kayak gitu. Oke, jadi ini adalah kamar utamanya, teman-teman. Nah, yang paling berkesan lagi adalah kamar utama ini punya balkon, teman-teman. Let's go, kita keluar. Kita lihat view-nya. Jadi kita pagi-pagi bangun ya, karena ini kan hadap utara. Jadi tetap dingin. Kalau ada baratnya sebelah sana. Nah, kalau kita bangun pagi-pagi pasti enak menghirup udara, apalagi depannya pohon. Tahu kan pohon itu kalau fotosintesis itu mengeluarkan apa? Jawabannya adalah apa, Bang? Mengeluarkan oksigen. Jadi pas gitu teman-teman ya. Meskipun kita tinggi itu nggak sesek. Biasanya kan kalau kita di pegunungan kan banyak orang yang kerasa sesek karena tekanan udaranya tinggi. Tapi meskipun kita tinggi itu tuh bisa kebantu sama pepohonan ini. Jadi bisa ngasih subsidi oksigen lebih. Kayak gitu ya. Terus ini space balkonnya.
juga tidak terlalu sempit untuk ukuran rumah 6x15. Tetap bisa kita kasih kursi, mau dikasih kayak rumputan sintetis masih bisa, masih oke. Terus karena ini nggak ada kanopinya teman-teman, otomatis nanti kalau hujan pasti ke sini, pasti ke balkon, area balkon ini. Tapi tenang aja, karena di setiap sudutnya ini sudah disediakan saluran pembuangannya, jadi nggak banjir di sini terus masuk ke dalam, nggak, santai aja. Ini sudah ada salurannya. Terus mereka pakai keramik yang sama seperti di teras, jadi kasar, nggak licin gitu ya. Gimana teman-teman kalau punya rumah, ini rumah kayak rumah ideal gitu ya, lingkungannya wapi, terus habis itu bangunannya oke, terus kamarnya juga banyak, gede-gede, terus row jalannya juga besar, banyak hijau-hijauan, kayak sehat banget buat kita dan keluarga. Oke, thank you teman-teman sudah nonton jalan-jalan kita, ngikutin jadi jalan-jalan hari ini. Ada 2 part ya, jangan lupa nonton part sebelumnya supaya nggak ketinggalan. Thank you for watching, see you on our next video. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah ya. Terima kasih, semoga hari-hari kalian menyenangkan. Bye.